Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita sama-sama akan merayakan Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Meskipun di setiap tahun kita bertemu dengan Idul Adha, akan tetapi banyak di antara kita yang belum mengetahui amalan-amalan apa saja yang dapat menambah pahala menjelang Idul Adha. Di hari raya Idul Adha, tentunya kita ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Terlebih, Idul Adha merupakan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jangan sampai kita kehilangan momen yang seharusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah pahala. Bagi sahabat yang ingin melaksanakannya, ternyata amalan sunnah yang dianjurkan tersebut tidaklah sulit untuk dilaksanakan. Seluruhnya merupakan wujud ketaatan kita dalam mengikuti perkataan dan perilaku yang kita teladani dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebelum lanjut, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, saya mengajak untuk menyukai video ini, lalu menekan tombol subscribe dan menekan tanda lonceng, agar saya terus memberikan update video terbaru yang insya Allah memberikan manfaat. Dan bagi yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga senantiasa menjadi nilai ibadah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja amalan sunnah sebelum Idul Adha? Pertama, kita dianjurkan melaksanakan puasa Arafah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Sebelum hari itu tiba, kita disunnahkan untuk menjalankan puasa sunnah Arafah yang dapat kita laksanakan sehari sebelum Idul Adha. Puasa Arafah dilaksanakan bagi mereka yang tidak melakukan wukuf di Arafah. Banyak sekali keutamaan melaksanakan puasa Arafah, salah satunya adalah dapat menghapus dosa, membebaskan diri dari api neraka, dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, puasa Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Kedua, melafalkan takbir, tahlil, dan tahmid. Kita juga disunnahkan untuk mengumandangkan takbir di masjid, surau, atau musola, dimulai dari terbenamnya matahari sampai keesokan harinya saat imam naik ke mimbar untuk memberikan khutbah hari raya Idul Adha. Namun, bukan berarti kita yang berada di rumah hanya diam saja. Sahabat juga bisa mengumandangkan takbir sejak keluar rumah menuju tempat sholat hingga sholat id akan didirikan. Ketiga, kita juga dianjurkan mandi dan berhias sebelum sholat id. Kita juga disunnahkan untuk menjaga dan menyempurnakan kebersihan anggota tubuh kita. Pastinya, kita harus menyambut hari raya Idul Adha dengan diri yang bersih, dan pastinya pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Keempat, kita dianjurkan untuk tidak makan sebelum sholat id. Nah para sahabat, hal ini yang sangat jarang orang ketahui. Tidak makan sebelum sholat id, berdasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi tidak berangkat sholat di hari raya Idul Fitri kecuali makan dahulu, dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha melainkan setelah selesai Id. Hadis riwayat Tirmizi,
Ibnu Majah, dan Ahmad. Kelima, hadir dan berangkat lebih awal. Untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sebaiknya kita berangkat lebih awal dan sampai di tempat sholat dengan tenang atau tidak terburu-buru. Sambil menunggu sholat berjamaah, kita bisa duduk sambil bertakbir dan berzikir. Kesempatan ini tentu menjadi hal yang baik. Terlebih, sholat Idul Adha hanya dilakukan 1 tahun sekali saja, dan belum bisa dipastikan di tahun akan datang kita bisa melaksanakannya. Keenam, berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Adha. Jika tempat sholat cukup dekat dan mudah untuk dijangkau, maka sebaiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Adha. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas, itulah beberapa amalan sunnah sebelum Idul Adha yang bisa dikerjakan. Dengan demikian, meskipun bersifat sunnah yang artinya jika tidak dikerjakan tidak apa-apa, namun bukan berarti kita bisa mengabaikannya begitu saja, sebab dari amalan-amalan tersebut kita bisa mendapatkan pahala yang menyempurnakan ibadah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga segala amalan itu akan dibalas menjadi pahala yang sangat besar sekali, dan segala dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak hingga akhir video ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.